Halo guys, jumpa lagi di channel Sutisna Review. Apa aja kita pakai kacamata dulu ya guys ya. Masuk TV, masuk YouTube maksudnya. Mau ikut? Ikut apa? Ya, lagi bikin ini nih, video cara ganti pet saxophone biar orang-orang pada tahu caranya. Ada nggak kamu di situ? Oke, aku bikin video dulu ya. Ya. Sip. Alright guys, kita kali ini mau bikin video ngelanjutin nih guys, karena ternyata banyak juga guys ya yang kontak-kontak, bikin dong bang sampai cara ganti petnya gitu. Jadi kita bikinin dah daripada enggak ya. Jadi ini sebenarnya ini perlakuannya khusus guys ya, karena biasanya kita nggak melakukan hal ini. Jadi mungkin ada beberapa tahapan yang sebenarnya nggak biasa saya lakukan. Itu disclaimer dulu ya, takutnya nanti ada yang mikir kok begitu cara ngerjainnya. Tapi ini karena untuk keperluan dokumentasi dan video ya guys ya. Kalau kalian di video yang pertama kalian udah lihat cara ngebongkar saxophone Yamaha Yas 275, yang di depan kalian ini sedang terpapar adalah key-nya ya guys ya, key pencetan-pencetannya yang ada petnya. Sementara bodinya, body saxophone dan pencetan-pencetannya, key-nya yang nggak ada petnya, saya udah cuci dan udah bersihin. Kalau kalian yang mau lihat ada di part 2 nya atau di bagian ya gitu dah, di video, harusnya ada di video sebelumnya, sorry agak sendawa dikit. Dan di video ketiga ini harusnya kita saya bongkar semua pet, kemudian saya bersihin juga, istilahnya deep cleaning lah istilahnya. Kita bersihin satu persatu, baik dari key-nya, terus juga karena ini kita nggak cuci ya guys ya gini. Sebenarnya kita bisa aja cuci, tapi karena ini kotorannya nggak terlalu parah. Kalau misalnya parah, ini kita bersihin juga, kita rontokin juga kayak gini guys. Aku ada satu saxophone yang lagi aku repair juga, tapi aku kesampingkan dulu. Nah ini kayak gini. Nah ini punya saxophone soprano guys ya. Jadi biasanya aku keluarin dulu semuanya, partnya termasuk rollernya. Ini key-nya semua, bodinya ada di case-nya. Ini belum aku pasang pad, tapi nanti ini mau aku bersihin semua baru kita pasang pad. Ini karena dia kondisinya lumayan parah sih guys ya. Dia lumayan saxophone vintage, jadi kotor banget dan ya gitu. Sementara yang Yamaha Yas 275 ini seperti yang kalian udah lihat mungkin di video sebelumnya, ini masih sangat bagus dan terawat. Hanya mungkin ada beberapa kotoran seperti rambut siapa ya, kayak gitulah. Nyanyi mulu lu bang, lu lagi seneng bang? Iya lagi seneng. Kenapa? Ya lagi ada kesempatan aja buat sharing kayak gini, jadi seneng lah. Kalian bisa lihat ini saya ada lap kayak gini, lap microfiber yang basah. Ini tadi saya udah pakai buat bersihin saxophone bodinya. Biasa ini saya bersihin dulu semua satu-satu. Nah kayak gini ya, ini buat nyontohin aja ya. Kita bersihin. Ini kan urutannya nih nggak saya ubah ya guys ya. Ini karena ada satu kayak cluster gini, satu cluster key yang nanti akan kita gabungkan. Kita lagi bersihin satu-satu. Ini udah gini. Terus kalau untuk bagian yang ada rodnya tuh biasanya kita bersihinnya pakai ini guys. Belum saya siapin lagi guys ya, bentar ya guys ya. Bentar guys ya, sabar ya, aku nyari dulu. Nah ini dia kayak gini. Ini buat contoh aja lah ya, nggak semuanya bakal saya kerjain di kamera. Ini ya, ini kayak cotton bud guys ya, kayak cotton bud tapi panjang gini, dan kita bisa masukin ini ke dalamnya tuh. Dan ini udah hitam karena emang udah saya pakai sebelumnya. Dan dia di sini kan ada minyak ya guys, ada oilnya.
Nah, dan kita bersihinnya gitu guys caranya, supaya oilnya ngangkat. Karena nanti kita mau kasih oil baru guys, kalau kita istilahnya kita pasang tanpa kita bersihin, nanti ya bisa aja sih sebenarnya bisa. Cuman ini kan oil yang lama, ya sedikit banyak udah mulai ada kotorannya atau sudah mengental gitulah. Jadi sebisa mungkin bagian-bagian yang lamanya, nih kayak gini, ini kan kalau ini kita bisa lap kalau yang rodnya. Jadi rodnya kita lap kayak gini. Sometimes kadang-kadang saya rendam, saya cuci juga. Tapi karena ini tidak terlalu kotor yang pertama, dan yang kedua dia apa sih namanya, untuk keperluan video lah ya. Nah ini kita ini klasternya, kayaknya ini klaster ini nih buat octave key. Ini kita mau mana jepitan ya, pakai apa ya kita ngejepitnya ya. Tunggu sebentar guys ya, karena dia akan melibatkan panas. Api ini panas. Nah ini kayak gini, ada kelihatan guys yang belum kelap. Nah kita kayak nyoba sedetail mungkin lah ya, walaupun nggak 100% bisa bersih banget seperti misalnya kita cuci, tapi kalau bisa kita detailin ya mudah-mudahan nggak kelihatan kotor lagi. Nah ini kita bagian ini apa nih guys, bagian oktav yang di bawah ya guys, yang gantian dengan oktav yang di neck. Nah ini kalian bisa lihat, nah ini lemnya agak coklat guys ya. Ini bukan pakai lem power, bukan pakai lem ibon, ini pakai lem namanya lem shellac guys ya namanya. Jadi dia nah ini saya ada beberapa. Nah, ini yang kita mau habisin dulu ya hari ini. Nah, lem shellac kayak gini guys. Nah, tuh. Ini ada yang udah saya sambung. Jadi kalau bisa kalau udah habis saya sambung. Ya, ini kita mau pakai yang ini kali guys ya. Nah, ini lem shellac. Tuh. Dan kita lihat yang belum ada lemnya ini. Nah, ini. Kita lihat, kita coba dulu, kita tes dulu. Pasin nggak? Nah, pas ya guys ya. Pas ya. Berarti dia diameternya sama. Dan jangan sekali-sekali pakai lem power atau lem ibon, jangan guys ya, please deh. Pakai lem shellac ya guys, ini namanya. Dia ini sifatnya kalau dia panas dia bakal mencair lumer. Kalian bisa lihat sini, tuh lumer kan guys. Nah, tapi kalau terlalu panas dia bakal jadi kayak karet guys, karet dan kayak gosong dan jadi kayak karet, dan dia bakal kayak wobbly gitu sih ya, namanya apa ya, wobbly mah nama game anak saya guys yang tadi. Kayak gini dia bakal ngaret. Nah ini kita juga bisa pakai ini namanya lem tembak, lem apa sih. Nah kalau kalian nggak punya shellac, karena saya tahu nyarinya susah dan bikinnya susah ya guys ya, yang siap pakai sih biasanya kalau kalian mau beli shellac di online, di Amazon atau di eBay ada, atau di tempat jual aksesoris servis saxophone di Veres.com. Saya biasa beli alat-alat saya di Veres, beberapa ya, nggak semua. Karena kalau beli semua di Veres jebol juga, mahal-mahal. Di Veres atau di Music Medic juga ada yang jual shellac, cuman karena itu harga Amerika ya, dia mahal pastinya. Kalau kalian yang kepepet pengen nyobain, pakai ini aja nih. Maksudnya pengen nyobain lagi, apa istilahnya, kalau yang ya paling nggak buat saxophone sendiri lah gitu, pakai ini, pakai namanya lem tembak kayak gini, lem biasa yang buat glue gun, namanya glue gun ya. Lem apa sih namanya ini, pokoknya gitu dah. Ini sistemnya sama dengan shellac, jadi kalau dipanasin dia bakal lumer dan lengket gitu, dan itu yang bikin dia nempel. Dan tapi karena lumer itu jadi dia bisa kayak ngeratain padnya secara bagus gitu. Kalau pakai lem ibon atau lem power udah bakal mati di situ, dia diem aja. Kalau pas kepasangnya bocor ya bocor gitu.
Cuman bedanya kalau shellac sama lem ini adalah kalau lem ini dia bakal bikin terus bouncy ya, bouncy, dan bakal ada space dimana kalau kita pencet dia nggak mati. Pada kita kan mencet ini ya, mencet mana sih yang nah kita pencet ini, tep, nih gini ya, pep, pep. Pada saat kita pencet gini udah mentok, cuman kita mentoknya itu ada lemnya. Pada saat kita bentuk kita masih bisa gituin lagi guys, kayak masih nge-bounce, masih bisa. Ya saya dulu pakai ini, cuman karena saya udah tahu ada shellac yang bekerja lebih baik, karena dia kalau dia mati guys ya, dia bukan mati maksudnya, dia fix statik ya. Jadi pada saat dia kering dia ini nggak bisa dibengkok-bengkokin. Nah, dan kita mau coba ya guys ya sekarang ya. Caranya seperti ini. Dedeng dedeng dedet dedut 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 dedut. Jadi shellacnya kalau saya biasanya saya olesin di padnya kayak gini sama. Ada juga orang yang ngolesinnya di sininya, ada juga sama aja sih. Cuman saya lebih suka ngerjainnya di sini karena di sini kan ada kayak rongga-rongga ya, mana ya. Nah kayak gini. Ini saya pakai padsnya Luxio Deluxe. Jadi kayak ada rongga-rongga antara si kulit bagian belakang sama kertasnya, ini kartonnya, sama ini juga ada bolongan. Jadi kalau kita kerjainnya di sininya dia bakal rata, tapi dia mungkin enggak terlalu meresap dan akan ada air bubble gitu ya. Ini caranya gini guys ya. Saya pakai torch, kita kecilin dulu. Karena kita kalau gede-gede dia bakal gosong. Kalau udah gosong, dia bakal membel guys, jadi jelek. Dikit aja, apinya dikit, nanti dia bisa lumer. Malah kebalik. Nah, kita mau dia kayak setengah menetes. Ini karena kecil guys ya, karena kecil ininya. Saya ganti deh shellacnya. Dia karena kecil padnya, jadi apa sih namanya, jadi ngangkat. Susah ya. Tuh mulai kelihatan ya hasilnya. Sabar ya guys ya. Ini saya juga sambil pakai kamera, jadi susah ngarahin, ngira-ngira kameranya tuh kena enggak ke ininya. Nah ini shellacnya masih panas, kita balik. Jangan sampai kena tangan guys ya. Nah dia kayak lelehan lilin guys, panas. Nah kita tekan aja dan dia bakal meratakan dirinya sendiri. Nah kayak gini guys. Nah tuh ya, ini yang lama, yang baru. Dan dia bakal ditaruh di sini, tinggal taruh aja. Nanti fungsinya shellac itu dia kan ada lapisannya nih, setebal apa ya, dia setebal kertas lah, 2 kali kertas HPS lah tebalnya. Atau kalau kalian punya kartu nama, setebal kartu nama itu. Jadi dan itu yang bakal jadi space dia buat ngeratain. Pada saat dipanasin dia bakal ngeratain gitu. Oke kita coba ya guys ya. Ini kita panasin dulu ininya, cupnya ini, supaya pada saat shellacnya ditempelin dia langsung lumer. Nah gitu, lumer dan dia lengket deh. Nah udah lengket udah susah nih guys. Tuh udah nggak bisa jatuh. Nanti pada saat setting kita pasang di saksofonnya, kita panasin lagi dan dia akan ngeratain dirinya sendiri dengan tone hole gitu. Oke ini udah ya guys ya, ini satu. Ini biasanya sih saya kerjain semua, kita lepas padnya, kemudian kita bersihin, baru kita pasang pad. Tapi karena ini buat video ya guys ya, buat video, keperluan video, jadi kita ubah sedikit tata susunannya. Jadi kita bersihin sambil kita pasang pad, lepas pad satu-satu, langsung kita pasang supaya kalian bisa ngeliat prosesnya. Nah ini yang ada rodnya, kita masukin kayak tadi ya, sama dia bakal narik apapun minyak dan kotoran yang ada di situ. Oke ini buat
trigger F ya, Altissimo. Oke, nah ini ya guys, nih contoh dari palm key. Apa ini, nggak tahu dah, ini D kali ya. Oke, kita bersihin dulu ya guys ya. Kita bersihin dulu apa kita copot dulu ya? Copot dulu deh guys ya kali ya. Copot dulu. Kita panasin ya seperti biasa dengan api kecil, dan kita pindah-pindahin guys ya apinya. Karena kalau kita fokusin nanti dia bakal ngebakar lacquernya. Kita mau dia panasnya rata dan cukup untuk melelehin selaknya ini. Nah tuh, ini selaknya masih agak meleleh tuh guys, masih bisa digit-gitin. Tapi kalau dia udah keras, dia udah nggak bisa guys. Nah, ada sisanya dikit, nggak apa-apa, kita pakai buat selanjutnya. Nggak perlu terlalu bersih banget kalau saya sih, selama dia shellac ya guys ya, sama-sama shellac masih bisa dipakai, kecuali dia kotoran atau kadang-kadang ada shims itu kayak dikasih kardus di sini, kita harus buang itu, kayak potongan-potongan karton untuk ngeganjel-ganjel. Oke, ini kita bersihin ya guys ya, sama kita bersihin kayak gini. Ini kita kerjain semua kayak gini ya guys ya. Biasanya tadi yang saya bilang, saya copot semua terus bersihin semua baru pasang pad. Tapi karena ini untuk video, kita copot satu, kita langsung bersihin dan kita pasang padnya supaya kalian bisa tahu caranya kayak begitu. Nah, gimana? Nah, ini kita cari dulu padnya yang sesuai. Ini saya pakai pad ini mereknya Deluxe Luxio. Ini karena dia buat Yamaha cocok banget sih. Sebenarnya saya bisa aja sih beli saxophone pad yang merek lebih bagus dan lebih mahal. Tapi ya karena dia budgetnya ya, terutama budget untuk pengerjaannya, kita cari yang sesuai budget lah ya. Kalau pemiliknya mau yang padnya yang bagus ya bisa juga, asal dia mau bayar padnya. Kadang-kadang harga pad gini satu set bisa ada yang 1 juta 2 juta padnya doang gitu guys. Kayak Rupet, kayak gitu-gitu deh, Prestini. Tapi kalau dia mau bayar padnya 2 jutaan gitu misalnya, terus ongkosnya 1-2 jutaan lagi, ya jadi 4 juta semuanya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya budgetnya, kita ngikutin budget aja guys ya, gimana requestnya. Kalau ini karena ini repatnya biasa, mintanya ya udah. Ini juga udah bagus sih guys ya, bukan berarti ini pad jelek, ini pad bagus yang udah lama saya pakai dan dia lumayan lah. Nah ini kita masukin, kita bersihin bekas-bekas minyak yang lama di sini. Oke. Dan kita lap terakhir. Ini udah pas ya guys ya. Kalian bisa lihat nggak ada space kayak gini guys. Jangan sampai kalian maksain. Nah misalnya kalian milih pad nggak pas, tapi kita paksain kayak gini, kekecilan, dia bakal goyang-goyang ini. Dia nggak bakal bagus karena nanti ada tone hole. Dia nggak bakal pas di tone hole-nya nih guys. Pasti gampang bocor dan ya macem-macem lah. Nggak bagus lah. Nah ini ya, kita coba palm key. Kita bakal ini ya, kita coba ya guys ya. Mudah-mudahan lebih lancar dari yang tadi pada saat pakai. Nah dia bakal netes sedikit, netes sendiri. Nah saya biasa ngerjain dari tengah ke pinggir, tapi jangan terlalu berlebihan ya, baik ketebalannya ataupun terlalu ke pinggir banget, nanti dia bakal bleber pada saat dipasang di. Nah kayak gitu guys. Nah kita ratain dikit, kita angetin, dan kita balik sama kayak tadi, kita balik. Nah dan kita selalu double check ya guys ya, double check apa dia udah pas. Nah ini kayak gini udah lumayan bagus, hampir ke, kita bisa bandingin sama yang ini. Nah dia udah hampir menutupi semua permukaan, dan ketebalannya juga nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, supaya dia bisa kayak, nah kayak gini ya. Ini kita panasin kayak tadi sama, terus kita tempelin deh. Nah gitu. Dan tentu saja, tapi kalian kalau punya ini nggak bisa guys ya, kalau pakai punya ini kita nggak bisa begitu caranya ya, beda ya. Kalau ini kayak lebih lengket, kayak lebih gooey, kayak lebih cair.
Dan kalau kalian mau pakai yang ini, kalau saya biasa sih tapi saya udah lama sih nggak pakai ini ya, saya olesin aja di pet cupnya terus saya masukin. Tapi ini memang udah, kalau kalian punya sendiri lah gitu buat darurat dadakan masih bisa lah pakai ini. Tapi kalau buat servis ngerjain orang, punya orang, saya udah nggak bisa, udah nggak pakai lagi ya. Dengan ya itu keputusan saya lah, udah kurang lah pakai itu, kurang bagus hasilnya. Oke, kita tadi yang kecil-kecil ya guys ya. Gimana kalau yang gede? Yang gede sama, kita coba yang gede ya guys ya. Yang gede tuh kita coba di ini kali ya. Ini di C guys ya. Kita buka dulu C, low C ya, low C bawah. Low C bawah. Nah, ini ya memang obviously kita nggak bakal ngerjain semua ini di kamera karena pasti durasinya kepanjangan. Saya biasanya ya seharian ngerjain kayak gini guys. Nih kita mau buat sampel aja ya. Mungkin di ini habis ini udah. Kalau kalian ada yang mau kalian tanya masih kurang jelas, nggak apa-apa, kalian tanya aja. Siapa tahu saya bisa jawab. Misalnya servis saksofon di mana bang? Kalau saya dari luar kota gimana? Saya ini kan di Jakarta dan di Bogor ada. Kalau kalian misalnya dari luar Jawa atau dari Jawa tapi dari mana gitu yang jauh, kalian bisa kirim pakai paket JNE atau Tiki atau apa. Nanti langsung ke tempat saya, langsung saya kerjain sesuai dengan sesuai dengan permintaan kalian. Apa mau repair, mau general cleaning, mau setting biasa. Oke, ini jadi kita udah lepas petnya, kita bersihin dulu. Biasa kita bersihin. Dan sekali lagi nih saya bilang ya, ini khusus untuk karena di kamera aja guys ya, untuk kita supaya tahu rangkaiannya nggak seperti ini. Tapi ini kayak untuk supaya tahu aja ini kerjaannya ya kayak gini. Ini kita bersihin dulu. Kayaknya kita pakai lap satu lagi supaya lebih bersih. Oke. Setelah itu kita bersihin bagian dalamnya nih, yang bagian tempat yang akan dilewati oleh rod apa? Rotation bang. Bosen bang dari video pertama itu mulu candaannya. Iya, orang kita nggak ada candaan lain, itu doang. Emangnya kita komik, stand up comedy kan? Bukan. Canda bang. Nah ini kayak gini guys, kita lewatin aja, kita tarik. Aduh, macet lagi dia. Giliran kita semangat, dianya macet. Nah kayak gini, otomatis kalau kita udah lewatin gini, semua kotoran pasti hilang. Kayak iklan guys ya, semua kotoran pasti hilang. Yo, kayak suaranya ini, 1000 dunia telah kutaklukkan. Itu masih Martis ya guys ya. Nah ini kita lihat. Nah ini dia yang pas banget lagi ngambil yang ini. Kenapa dia nggak ngambil? Nah ini kayak gini, kita jangan ngambil yang nggak pas, jangan ngambil yang kekecilan guys ya. Kita ngambil yang pas. Plep. Nah kayak gini. Dan kita sama kerjaannya sama, kita akan kasih shellac di sininya. Kita kasih shellac kayak gini. Oke. Biarkan dia sedikit menetes, kalau enggak, tapi jangan sampai dipantengin ya apinya guys ya, karena kalau dipantengin dia bakal ngebakar selaknya, dan selaknya kalau udah kebakar dia bakal gosong. Kalau udah gosong dia bakal nggak keras guys ya, anehnya gitu ya, dia kalau udah gosong dia kayak bakal jadi kayak ngaret gitu, bakal telat terus gimana maksud guys? Telat terus maksudnya ngaret kan telat. Canda aja lu bang. Jadi gitu, jadi kayak dia bakal kayak sifatnya bakal kayak si tadi lem tembak itu, bakal kayak lembek jadinya, lembek. Nah kalau kita pakai api yang cukup untuk dia meleleh tapi tidak terbakar, nah ginilah kita kayak lewatin. Nah kita jangan terlalu banyak guys ya, kita feeling aja ini karena saya udah sering melakukannya, jadi kayak saya tahu seberapa banyak yang harus kayak taruh di sini. Nah ini oke. Ini percobaan pertama ya guys ya, kalau misalnya nanti ada yang kurang atau gimana, nanti bisa tetap kita tambah ininya sih. Oke, kita pakai pet slick dulu.
Mana, aduh, tadi harusnya udah disiapin nih guys ya. Nah, ini yang ini. Nah, kita supaya tekanannya merata. Tuh, ada kayak gini guys, air bubble gini. Ini karena dia di sini kurang, di sini kebanyakan. Nah, kita ratain dulu. Nanti kalau udah diratain, biasanya air bubble-nya hilang. Ataupun kalau ternyata tetap nggak bisa, nanti bakal kita tambahin di mana di tempat yang dia kurang ya guys ya. Aduh, nah ini pinggirannya udah lumayan bagus, tapi kita nggak mau nambah, kayaknya belum mau nambah karena pinggirannya rada banyak nih guys ya. Jangan-jangan dia ngumpulnya di pinggir. Kita coba ratain aja, siapa tahu dia sebenarnya udah cukup. Kalau ternyata masih kurang, baru deh kita nanti tambahin tengahnya. Nah, kayak gini udah lumayan bagus guys. Tengahnya agak kurang sedikit di sini. Oke, kita tambahin aja guys ya. Nah, kita tambahin. Just a little bit, just to make sure there's no air bubble inside the pet cup. Ngomong apa lu bang? Enggak, tadi ini nggak sengaja kepencet mode bahasa Inggris. Oke, nah ini kayaknya udah bagus. Kita coba ratain, jangan sampai ada gelembung udara lah intinya guys ya di dalam situ, karena kita mau pergerakan petnya nanti dia benar-benar solid kayak gini. Nah tuh ya guys ya, lumayan lah guys ya. Agak berlebihan di sini tapi nggak terlalu, di sini agak kurang tapi masih cukup, masih saya nilai cukup lah. Nah ini kita angetin seperti biasa. Oke, setelah angetin kita langsung taruh deh. Untuk yang gede-gede gini kita perlu bantuan ini enggak sih, pet slick kayak gini, kayak buat ngeratain pet iron gini. Nah gitu guys. Udah, kita pastikan juga dia kayak keluar tapi nggak sebanyak. Ini kan ketebalan si, kalau saya sih sukanya ini ketebalan pet cupnya, dan pet yang keluar itu jangan sampai setengah dari ketebalan pet cupnya, jangan sampai segini, dikit aja. Nah kayak gini, ini aslinya tuh, bahkan keluarnya dikit banget ya dia, hampir nggak ada, hampir seperempat lah, seperempat. Kalau ini hampir setengah. Tapi dia nanti bakal kita press, dan pada saat kita kerjain di town hall-nya dia bakal kayak sisanya, nanti hasilnya bakal hampir sama kayak gini juga gitu. Oke guys, jadi gitu aja. Kalau untuk ganti pet nih kita nggak mungkin kita pasang semua, tapi paling nggak kalian tahu lah caranya. Tadi mulai dari yang kecil-kecil gini, terus yang ini kayak gini nongolnya banyak karena emang belum kita iniin ya guys ya. Ini copot ya guys ya, tadi berarti belum panas banget. Nah kita ini dulu deh, kita panasin. Kita mungkin perlu panasin ininya juga kali ya. Nah ini kayak gini. Ini nggak apa-apa nih, agak mau munjung, nanti pada saat kita ratain dia bakal masuk kok. Ini udah yang kecil, terus yang gede ini contoh aja udah. Mana tadi? Ini tuh ya. Terus nanti saya akan lakukan ini off camera ya guys ya. Off camera kita mau kerjain semua, ganti petnya. Kemudian mungkin ya guys, kalau saya masih ada kesempatan, ada waktu, saya bakal videoin lagi cara pasangnya. Setelah ini semua saya ganti pet, saya masukin itu kan ada saxophone bodinya lagi dijemur. Nanti bodinya itu saya bawa ke sini. Kemudian saya akan kita coba pasang bareng guys. Oke guys, terima kasih udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalian udah nonton ini part 3 tapi belum subscribe, gimana sih? Subscribe dong ya. Dan like-nya juga guys ya, jangan lupa. Terima kasih. Bye bye.